Episode 4. Curiga. Franklin masih menatap ke arah depan dan memastikan bahwa apa yang dia lihat itu adalah Harry, suami dari wanita yang dicintainya. Kalau memang benar, seharusnya dia langsung mengatakan pada Fanny tentang perbuatan suaminya yang terlihat mesra di depan umum itu. Tapi nyatanya Franklin tidak setega itu. Pria itu tidak mau Fanny sakit hati karena melihat kelakuan suaminya yang bermain dengan wanita lain di belakangnya. Harry menepis lembut tangan Yolanda yang memegangi lengannya ketika menyadari mereka sudah berada di bandara alias kawasan umum. "Yolanda, ingat kita sudah berada di depan umum. Jaga sikapmu," bisik Harry. Yolanda langsung melepaskan tangannya dari lengan Harry dengan mengerucutkan bibirnya. Sebenarnya dia enggan melakukan itu. Ingin rasanya Yolanda bisa selalu bermesraan dengan atasannya sekaligus kekasih gelapnya itu di depan umum. Tapi melihat kenyataan bahwa dia hanyalah wanita simpanan membuat Yolanda hanya bisa pasrah menerima keadaannya. Ingin rasanya bisa membuat Harry menjadi miliknya seutuhnya. Tapi itu sangat mustahil karena Harry tidak mau berpisah dari Fanny. "Andaikan aku bisa memilikimu seutuhnya, apakah aku harus hamil dulu agar bisa mengikatmu, Harry?" Batin Yolanda menatap pria yang sangat dicintainya itu dari samping. Dia tahu bahwa Harry sudah sangat ingin memiliki seorang anak. Tapi istrinya belum kunjung hamil juga meskipun pernikahan mereka sudah 3 tahun. Apakah dia harus menjadi istri kedua ketika dia hamil nanti? Apakah Yolanda sanggup? Memikirkan hal itu, tentu saja dia hanya ingin menjadi satu-satunya wanita milik Harry. Selama ini Harry selalu memakai pengaman saat berhubungan dengannya. Hanya sekali sewaktu pertama kali mereka melakukan itu dengan keadaan mabuk. Tapi nyatanya saat itu Yolanda tidak hamil. Harry berjalan melewati Franklin yang masih menatapnya dengan tatapan tajam. Tapi sepertinya Harry tidak ingat dengan Franklin. Mungkin seandainya mereka bertemu, Harry hanya tahu bahwa Franklin adalah sahabat istrinya. Akhirnya mereka berdua bersikap seperti biasa kembali. Sungguh perilaku yang tidak pantas dilakukan oleh seorang presidir dan sekretarisnya. Franklin masih mengamati gerak-gerik suami Fanny dan wanita di sebelahnya. Kalau memang Harry mengkhianati Fanny, dia akan berusaha merebut Fanny dari tangan Harry. "Jangan salahkan aku kalau suatu saat nanti istrimu akan menjadi milikku. Hanya mengulur sedikit waktu untuk menyelidiki tentang semuanya," batin Franklin. Pria itu mengambil ponsel dan mencari nomor seseorang. Sudah 3 tahun ini dia tidak menghubungi nomor tersebut. Franklin tahu diri karena Fanny sudah menikah. Dia akan bahagia apabila Fanny juga bahagia dengan pilihannya. Tapi kalau kenyataannya lain, pria itu akan berusaha dan berjuang kembali untuk merebut hati Fanny. Sedangkan di sisi lain, Fanny mengambil baju kotor suaminya untuk dicuci. Biasanya dia memisahkan kemeja dan celana agar tidak sulit untuk mencucinya. Pada saat Fanny akan memasukkan kemeja Harry yang terakhir kali dipakainya, tiba-tiba ada sebuah benda kecil jatuh tepat di samping kakinya. Fanny mengernyit melihat benda mengkilap itu. "Anting," gumam Fanny. Dia pun mengambil anting itu dan mengamatinya. Bukan. Itu bukan antingnya. Lalu anting siapa itu? Tiba-tiba tubuh Fanny menegang. Jantungnya berdetak kencang. Dia pun menggelengkan kepalanya menepis semua yang ada dalam pikirannya. Tidak mungkin Harry melakukan itu. "Aku harus berpikir positif," kuman Fanny. Mungkin saja anting itu milik salah satu klien atau sahabat wanitanya yang jatuh di kemeja Harry. Fanny tidak mau menduga-duga. Setelah itu Fanny memasukkan anting itu ke dalam sakunya dan memasukkan kemeja Harry di dalam mesin cuci. Fanny memang tidak menggunakan jasa asisten rumah tangga karena dia ingin menjalani kehidupannya sebagai seorang istri seutuhnya. Semua itu karena ulah Harry yang menyuruh Fanny tinggal di rumah saja tanpa harus bekerja. Harry ingin istrinya itu tidak kelelahan dan bisa melayaninya setiap saat. Tapi terkadang rasa bosan menghinggapi Fanny karena dia tidak melakukan aktivitas apapun. Biasanya dia akan memasak makanan kesukaan Harry atau sekedar membuat cake untuk menghilangkan kebosanan. Pada saat Fanny sedang melamun, tiba-tiba ponselnya berdering. Fanny mengambil ponselnya dan melihat siapa yang meneleponnya. Dek, Franklin," guman wanita itu. Sudah lama sekali pria itu tidak menghubunginya.
Tapi entah kenapa jantungnya berdebar-debar saat melihat nama itu muncul kembali. Apakah dia harus mengangkat atau tidak? Panggilan itu berhenti tanpa Fanny mengangkatnya. Wanita itu menghela nafas dan menarik ponselnya di dada. Entah kenapa masih ada sedikit getaran di hatinya kala mengetahui Franklin menghubunginya kembali. Ada apa ya? Fanny hanya menduga-duga kenapa tiba-tiba Franklin meneleponnya. Entahlah, pikirannya masih tidak menentu antara anting di baju Harry dan Franklin yang tiba-tiba menghubunginya kembali setelah 3 tahun berlalu, bersambung.